Shalom Indonesia. Saya harap semua pemirsa TVRI di rumah dalam keadaan sehat dan bahagia. Anda tahu bahwa persoalan korupsi di Indonesia adalah persoalan yang sangat berat. Korupsi telah menjadi patologi sosial, bahkan menjadi extraordinary crime. Begitu parahnya persoalan korupsi di Indonesia sehingga Indonesia telah menjadi salah satu negara yang paling korup di dunia. Parah. Oleh karena itu, pada saat ini kita akan berbincang-bincang tentang korupsi dengan satu tema yang menarik, yaitu katakan tidak terhadap korupsi. Bukan satu kali, banyak kali. Nah, bersama saya Albertus Pati, ada 3 pembicara di sini yang tahu banyak tentang anti korupsi. Pembicara pertama adalah Mbak Elizabeth Kusrini. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Pak Berti. Ya, Mbak Elizabeth ini adalah seorang aktivis anti korupsi. Bukan aktivis korupsi ya, tapi aktivis anti korupsi. Lalu pembicara yang kedua adalah Pendeta Dr. Benyamin Intan. Selamat pagi, Bung Ben. Selamat pagi, Bung Berti. Oke, beliau ini seorang dari Reform Center for Religion and Society, Direktur Eksekutif. Dan pembicara yang ketiga adalah Jerry Sumampo. Beliau ini dari Departemen Diakonia PGI. Anda tahu kalau sebagai seorang Kristen, setiap kali ada korupsi selalu memunculkan banyak sekali orang-orang yang membutuhkan bantuan diakonia melalui beliau ini. Saya akan mulai dengan satu pertanyaan untuk Jerry. Bung Jerry, mengapa dalam pesan Paskah PGI tahun ini soal korupsi itu menjadi satu persoalan, bahkan pesan utama? Kenapa PGI mengangkat korupsi sebagai pesan pasca tahun 2012 ini? Saya kira ada realitas sosial yang tadi sudah disebutkan bahwa korupsi merajalela di negara ini, dan upaya pemberantasan korupsi itu mendapatkan kendala dalam banyak hal. Dan salah satu elemen yang saya kira harus terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi adalah elemen agama. Selama ini belum terlihat, dan PGI mengambil prakarsa untuk tampil di barisan terdepan untuk mendorong gereja atau agama Kristen tahun ini dan seterusnya untuk terlibat secara aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Dan sebenarnya tema Paskah kali ini tidak muncul begitu saja ya. Ini sudah digumuli dalam sidang MPL PGI, Majelis Pekerja Lengkap PGI, yang berlangsung akhir Januari tahun 2012 ini. Yang memberi pernyataan dan memberi menyikapi korupsi dengan sangat tegas, bahwa gereja sekarang harus terlibat secara aktif dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Dan karena itu tema Paskah tahun ini salah satu apa yang dipilih adalah upaya gereja melawan korupsi. Jadi kalau biasanya gereja-gereja ini apatis dengan persoalan masyarakat dan dunia, termasuk soal-soal korupsi, maka PGI kali ini mendorong supaya ayo gereja mulailah aktif, mulailah mengkritisi persoalan yang paling menghancurkan dan bisa punya potensi besar menghancurkan kehidupan bangsa, yaitu korupsi. Ada tanggapan lagi dari Bung Ben? Ya, saya melihat korupsi itu sudah menjadi sesuatu kanker yang menggerogoti, virus yang mematikan, sehingga melalui pesan Paskah kebangkitan Yesus dari kematian itu membawa satu pengharapan kepada mereka yang sakit kronis. Dan ini sangat tepat sekali momen ini diangkat oleh PGI. Oke, ini luar biasa sekali. Kalau begitu, supaya kita bisa lebih memperdalam soal ini. Jadi mungkin begini, kebangkitan Kristus itu diharapkan memunculkan harapan baru bagi upaya-upaya pemberantasan korupsi. Kalau kita lihat kan selama ini sebetulnya upaya pemberantasan korupsi itu agak mentok di sana sini dari segi hukum dan dari macam-macam ya. Dan upaya melibatkan gereja, saya kira ini upaya untuk memunculkan
harapan baru di tengah-tengah masyarakat bahwa kita memang harus melawan korupsi untuk membuat masyarakat kita lebih sejahtera gitu. Oke. Kalau gitu apa sih definisi dari korupsi, Mbak Ibet? Karena seringkali kita ngomong-ngomong korupsi, tapi saya takut orang nggak ngerti korupsi itu apa sebetulnya ya. Binatang apa itu korupsi? Apa definisi korupsi? Mbak Ibet, Anda sebagai aktivis anti korupsi ini. Ya, terima kasih Bu Berti. Ya, sebenarnya itu sering sekali, setiap hari mungkin kita mendengar korupsi seperti itu kan. Tapi korupsi itu kalau boleh diterjemahkan itu kurang lebih tindakan mencuri, sesuatu yang busuk, penyimpangan dari moral seperti itu. Dan untuk definisi hukumnya kurang lebih ketika seorang menggunakan uang negara maupun perusahaan atau swasta untuk kepentingan pribadi. Jadi dia memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dengan mengambil uang yang bukan haknya. Jadi praktek-praktek seperti itu yang sering kita baca, sering kita lihat gitu kan. Mungkin juga ada yang pernah melakukan begitu. Oke. Jadinya mestinya seorang pejabat menggunakan jabatan yang dititipkan Tuhan kepadanya untuk melayani dan mengabdi masyarakat, tapi justru menggunakan kesempatan itu justru untuk memperkaya diri ya, dengan segala kecurangan dan sebagainya. Anda bisa nggak sampaikan sedikit sebagai seorang aktivis anti korupsi ini, gimana sih pemetaan tentang korupsi di Indonesia ini sehingga kita semua bisa tahu betapa parahnya korupsi ini, betapa korupsi ini telah menjadi membuat Indonesia seperti rumah yang dibangun di atas pasir, yang kalau kita nggak hati-hati hancur sudah. Bisa nggak kira-kira memberikan pemetaan supaya memang semua pemirsa dan kita semua bisa tahu parah korupsi ini? Silakan. Iya, sederhananya begini melihat keparahan itu sederhana gitu ya. Ketika orang yang kita bergantung kehidupan kita itu pada orang-orang tersebut, itu melakukan prakteknya. Jadi misalnya ketika kita memilih presiden, memilih anggota DPR seperti itu, dari prakteknya saja dia sudah melakukan korupsi. Jadi dan mereka itu bertindak atas nama rakyat. Apa satu contohnya misalnya? Banyak sekali kasus muncul ketika misalnya pemilu itu mereka pakai politik uang seperti itu gitu ya. Dan ya kondisi krisis seperti ini kadang-kadang masyarakat juga pragmatis gitu kemudian melihat. Nah, yang parah kemudian praktek seperti ini itu tidak ada kalaupun ada akses untuk menindak mereka, tapi itu bukan sesuatu yang buat mereka jerah, gitu. Jadi ini praktek yang menurut saya tuh memang tidak hanya melibatkan 1-2 pihak saja gitu, tapi juga banyak pihak gitu. Jadi ya misalnya contoh sederhana lah gitu. Kadang-kadang kita ngelihat gitu ya, kenapa sih pejabat dibiarkan hidup mewah gitu? Karena kadang-kadang mungkin tradisi di antara mereka melihat bahwa kesuksesan Anda berpolitik itu dengan materi. Jadi kalau belum punya gajinya sekian tapi tingkat kekayaannya sekian luar biasa ya, dari mana kan gitu ya? Iya. Kebanyakan bilang dari warisan. Ini kan banyak sekali nih korupsi di Indonesia nih. Di Singapura sedikit sekali, di beberapa negara bahkan Indonesia katanya nomor 1 di Asia Pasifik. Dulu nomor 1 Burma, kedua Filipina, sekarang Indonesia berhasil meraih medali emas. Nah sekarang sebetulnya apa sih penyebab korupsi? Sehingga orang kok maunya korup loh. Iya, jadi saya kira sistemnya di Indonesia yang memungkinkan korupsi itu terjadi ya. Dan itu kan sudah membudaya sejak lama. Dan karena dia sudah menjadi semacam kebudayaan, masyarakat pun sebetulnya menjadi seolah-olah tidak peduli sebetulnya dengan ini. Dan ini yang menurut saya membuat korupsi itu menjadi semakin akut sekarang ya. Kita bisa lihat misalnya di dalam kasus-kasus tertentu
para koruptor itu justru disanjung-sanjung ya, diapresiasi oleh masyarakat gitu. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sebenarnya tidak baik ya, karena seolah-olah melestarikan praktek-praktek korupsi ini berlangsung terus-menerus. Nah, di titik ini sebetulnya pentingnya juga gereja terlibat, karena dalam kasus-kasus tertentu seringkali gereja atau katakanlah agama justru memberi situasi yang nyaman kepada para koruptor ya. Misalnya begini sebetulnya, ketika seorang koruptor itu menjalani proses hukumannya, dan hukumannya kan tidak banyak juga. Maksimal koruptor kita itu dihukum 5-6 tahun ya. 5-6 tahun kalau kita lihat kasus-kasus yang ada. Setelah dia selesai menjalani hukuman, dia kembali ke kehidupan masyarakat, oleh gereja, oleh agama-agama disambut dengan tangan terbuka, seolah-olah tidak ada yang salah dari apa yang dia lakukan sebelumnya gitu. Dan di sini mungkin titik kritis gereja harus menentukan sikap. Dan pesan PGI sebetulnya jelas di sini. Pesan Paskah maupun pesan sidang MPL yang lalu jelas mengatakan gereja harus lebih selektif untuk menerima sumbangan. Jangan-jangan sumbangan yang diberikan ini hasil korupsi. Jadi ini saya kira satu sikap yang begitu tegas ya untuk ikut terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena itu ya mudah-mudahan seruan dan pesan ini mendapatkan respon yang baik dari warga gereja untuk betul-betul melaksanakan itu dalam proses kehidupan bergereja atau beragama sehari-hari. Luar biasa sekali. Jadi pemirsa TV di rumah, ternyata korupsi itu begitu luar biasa. Dan selama ini justru para koruptor ini kurang mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Padahal efeknya sudah sangat membuat rakyat menderita. Oleh karena itu sekarang gereja justru melalui pesan PGI ini harus mulai mengkritisi bukan saja para koruptor, tapi juga bahkan persembahan yang dia dapatkan. Tanya dulu itu, ini hasil korupsi atau bukan. Ini percakapan yang menarik ya. Tetapi kita akan lanjutkan percakapan ini setelah kita mendengarkan puji-pujian berikut ini. Kerja itu indah, kerja itu ibadah. Lakukanlah sungguh-sungguh setiap tindakan, ada dasarnya, ada pula standar prosedurnya. Semua bekerja, semua berdasarkan SOP. Kalau engkau langgar SOP, dirimu akan menderita. Bila sampai hilang nyawa, engkau dapat dipidana. Akhirnya hidupmu sia-sia. Kalau engkau korupsi, dirimu akan diadili. Bila sampai terbukti, engkau akan masuk bumi. Akhirnya hidupmu sia-sia. Kerja itu